Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Melakukan perbuatan dosa. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa seperti mengadu, menggunjing, berbohong, adu domba, melakukan sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat, maka puasanya menjadi batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa: membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. 2. Makan dan minum. Dengan sengaja makan dan minum, tentu itu hal yang membatalkan puasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Malam yang dimaksud dalam ayat tersebut, yaitu adalah pada maghrib. Kalau kita makan dan minum dengan tidak sengaja atau lupa ketika sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa dan kita wajib untuk meneruskan puasanya. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah yang memberi ia makan dan minum. 3. Gila. Orang yang mengalami gangguan jiwa ketika sedang berpuasa, maka puasanya batal, dan dia harus mengganti atau mengqadha puasanya ketika ia sudah sembuh. 4. Masuknya sesuatu ke dalam 2 lubang. Ketika seseorang berobat dengan cara memasukkan obat atau benda melalui kubul atau lubang bagian depan atau dubur, lubang bagian belakang, maka puasanya menjadi batal. Maksudnya seperti pengobatan penderita ambeien atau orang yang sakit dengan pengobatan memasang kateter. 5. Keluarnya air mani. Keluarnya air mani tanpa melakukan hubungan seksual jika termasuk ke dalam hal-hal membatalkan puasa, seperti melakukan atau bersentuhan kulit dengan lawan jenis, tetapi air mani yang keluar sebab mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. 6. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Akan tetapi kalau tidak disengaja maka itu tidak membatalkan puasa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dipaksa muntah atau muntah tidak sengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha. Hadis riwayat Abu Daud. 7. Haid dan nifas. Perempuan yang mendapat haid atau nifas ketika berpuasa, maka puasanya batal dan wajib untuk menggantinya dengan puasa di lain hari di luar Ramadan. 8. Melakukan jima. Jima yang dimaksud di sini adalah ad-dukhul atau masuk, bertemu dengan masuknya atau penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam farji seorang perempuan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu datang malam, akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batasan-batasan ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. 9. Murtad atau keluar dari Islam. Kalau seseorang murtad atau keluar dari agama Islam ketika berpuasa, maka secara otomatis puasanya batal dan semua amalan akan terhapus sebab ia telah menjadi kafir. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalannya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam bishawab.